Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi dakwah Islam di Nusantara dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, melalui cara perdagangan. Nusantara dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Letak Nusantara yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan sangat strategis dan padat, dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk para pedagang muslim. Pedagang muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara dan tak jarang mengundang para ulama dan mubaliknya. Para ulama dan mubalik yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga kuat memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua, melalui pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. Hal itu menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi muslim terlebih dahulu. Pernikahan secara muslim antara para saudagar muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, melalui pendidikan. Selain oleh pedagang, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan yang dilakukan di pesantren, masjid, surau, dan langgar. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. Santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren mampu untuk mengajar atau membimbing masyarakat dipersilahkan pulang ke kampung halamannya dan mendapatkan tugas mendakwakan Islam di kampung masing-masing. Yang keempat adalah melalui jalur kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit, yang digunakan sebagai media atau strategi mengembangkan dakwah Islam. Wayang kulit adalah salah satu sarana kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Cerita pewayangan yang dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana, yang kemudian isinya dimodifikasi dengan nilai Islam. Dan yang terakhir adalah melalui pengobatan. Teknologi kedokteran atau kesehatan pada saat itu belumlah membudaya atau bahkan belum dikenal oleh masyarakat. Pengobatan pada saat itu lebih banyak menggunakan herbal atau bahkan cara-cara tradisional atau dengan doa para pemuka agama. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat di Nusantara.
Hal ini tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pedesaan, tetapi juga kepada para raja dan keluarganya. Dan beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah mereka diobati. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah beberapa strategi dakwah Islam di Nusantara. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada materi-materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.